Teman-teman, di kehidupan kita sehari-hari pasti mengalami fase di mana kita harus mengontrol emosi kita, tetapi beberapa orang dapat mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi mereka. Mereka dapat berperilaku terlalu emosional ketika mereka melihat ke belakang dan menyadari kesalahan. Mereka mengatakan bahwa, "Saya berharap saya tidak emosional di sini. Saya seharusnya tidak terlihat seperti itu," reaksi yang tiba-tiba. "Saya seharusnya tidak memberikannya." Inilah subjek video ini. Bagaimana Anda bisa mengendalikan emosi Anda? Bagaimana Anda bisa menjadi penguasa emosi Anda? Pertama-tama, kita perlu memahami logika emosi. Kita memiliki banyak sensor untuk memahami kehidupan. Kita memiliki alat indera. Kita memiliki akal. Kita memiliki penilaian. Emosi salah satunya adalah salah satu dari mereka. Meskipun tidak masuk akal sendirian, ketika datang bersama dengan orang lain, itu membuat hidup kita lebih mudah dan membuat hidup kita lebih mudah. Ini adalah salah satu hal terpenting yang memungkinkan kita untuk melindungi diri kita sendiri. Tetapi masalahnya di sini, yaitu masalah orang-orang yang bertindak dengan emosi mereka dan tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Mereka menggunakan emosi mereka sebagai satu-satunya titik referensi. Jadi, jika Anda bertindak hanya dengan emosi, hubungan Anda dapat memburuk dalam beberapa hal. Anda dapat membuat keputusan yang salah, dan sesuatu yang akan Anda sesali dapat muncul. Aturan paling dasar di sini adalah bahwa perilaku dengan emosi. Anda perlu memberi jarak antara Anda dan emosi Anda, jarak temporal. Ini adalah langkah pertama dalam mengendalikan emosi Anda. Sekarang Anda merasakan sesuatu, kekecewaan, reaksi, kemarahan, kegembiraan, sukacita. Pada saat itu, ketika Anda tiba-tiba menunjukkan reaksi ini, Anda tidak mengekspos emosi itu ke filter, dan Anda mengungkapkannya apa adanya. Dan oleh karena itu, karena emosi saja tidak akan membuat Anda mengambil keputusan yang tepat, hal-hal yang salah akan terjadi setelahnya. Ternyata dalam beberapa kasus 15 menit, yaitu setelah merasakan suatu masalah, setelah mengalami emosi. Bahkan jika saya dapat beristirahat selama 15 menit dan kemudian bereaksi, Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jika kita memutuskan apa yang kita rasakan setelah itu, maka Anda bisa menjadi penguasa emosi Anda. Emosi Anda bukanlah hasil akhir. Misalnya, Anda bertengkar dengan orang yang saya cintai pada saat itu. Anda bisa merasakan kemarahan yang luar biasa terhadap orang itu. Anda bisa merasakan kebencian. Anda bisa bertengkar dengan manajer Anda, dengan orang-orang yang telah bekerja dengan Anda di tempat Anda bekerja selama bertahun-tahun. Anda ingin mengundurkan diri dari pekerjaan Anda. Anda membenci tempat itu. Di sini ini bukanlah hasil akhir Anda bertengkar dengan orang yang Anda cintai. Anda merasa marah, dan di sini, jika kita bertindak dengannya seolah-olah ini adalah hasil akhir. Saya merasa marah. Oke, mari kita putus keesokan harinya. Anda menyesalinya. Mengapa? Karena emosi berubah seperti pelangi dari satu warna ke warna lainnya. Awalnya Anda merasa marah, kemudian Anda merasa tidak berharga. Lalu, entah bagaimana Anda merasa salah dengan apa yang telah Anda lakukan selama ini. Bahkan penyesalan bisa saja muncul setelah itu. Jadi untuk mengambil tindakan pada kondisi akhir emosi yang Anda rasakan, Anda perlu mengambil keputusan. Anda harus menunggu untuk datang, dan untuk ini, sekali lagi, kita perlu waktu seperti sebelumnya. Kita akan melihatnya selangkah demi selangkah, dan Anda harus memperhatikan transisi dari emosi itu. Setiap langkah, setiap tahap memiliki pesan untuk Anda. Mengapa Anda merasa seperti itu? Saya akan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasakan hal itu saat ini? Saya marah. Mengapa saya merasa sangat kecewa saat ini? Jika Anda mempertanyakan hal ini, Anda mungkin merasa seperti berselancar di atas emosi Anda. Pada tahap selanjutnya, ketika seseorang mengalami emosi yang intens, dia ingin segera mengambil tindakan dan ingin melakukan sesuatu sehubungan dengan emosi itu. Dia ingin menunjukkan reaksi. Ini adalah hal yang sangat manusiawi dan naluriah. Hewan juga memilikinya. Tetapi kita memiliki perbedaan dengan hewan. Kita sadar, kita memiliki hak untuk memutuskan apa yang kita lakukan. Jadi katakanlah pada saat ini, Anda merasakan emosi yang kuat. Jadikanlah ini sebagai prinsip Anda. Saat Anda merasakan emosi yang kuat, ambillah tindakan. Anda tidak akan mencoba untuk mengambil langkah
Pada saat seperti itu yang paling penting Anda bisa bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Adalah jika Anda memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Jika Anda memiliki pekerjaan rutin, kadang-kadang bahkan berjalan-jalan, merapikan rumah akan sangat-sangat berguna dalam mengatur emosi Anda. Di sisi lain, ada situasi seperti itu. Misalnya, orang yang tidak bisa mengendalikan emosi saya, sangat bisa memiliki struktur emosi. Nah, bagaimana kita bisa memahami struktur emosi ini? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Katakanlah jangan menyimpan hal-hal yang Anda rasakan terlalu banyak. Katakanlah yang kecil. Misalnya, orang-orang yang menyakiti Anda, mereka yang membuat Anda kesal, mereka yang mengganggu Anda, mereka yang tidak tahu terima kasih, semuanya. Ketika Anda mengumpulkannya sebagai endapan di dalam diri seseorang, ketika Anda tidak memindahkannya keluar, mereka menjadi beban bagi jiwa Anda setelah itu, dan air meledak di tempat-tempat yang tampaknya tidak berhubungan, yaitu, jika Anda terlalu banyak berdiam diri, Anda meledak di tempat yang seharusnya tidak meledak. Untuk ini, jika Anda memiliki masalah dengan seseorang, seseorang telah menyinggung perasaan Anda. Jika perasaan ini tidak berlalu setelah memberi sedikit jarak emosional, bahkan jika pihak lain tidak akan memahami Anda perlu mengungkapkan perasaan ini kepadanya. Saya merasa seperti ini di sini. Saya memiliki perasaan seperti itu. Perasaan seperti itu datang kepada saya, seperti Anda memperlakukan saya seperti ini. Ketika kami mengatakan hal-hal ini, setidaknya kami tidak akan membuang bagian dalam kami. Maka kami tidak akan mengalami ledakan emosi. Orang yang emosional hidup dengan orang lain. Maksud saya adalah mereka menempatkan diri mereka sendiri di tengah-tengah segala sesuatu tentang masalah. Misalnya, jika Anda mengalami masalah, ada kebencian, janji yang diharapkan tidak terpenuhi. Jika Anda tertipu, Anda mengalami intrik dalam situasi seperti itu. Karena perilaku Anda, apakah Anda benar-benar melakukan ini? Jadi setidaknya, jika kita dapat membuat ketentuan yang sehat, jika kita mengklarifikasi situasinya, apakah benar-benar ada situasi yang membuat Anda gelisah, atau apakah Anda melakukan pembacaan pikiran? Jika Anda adalah orang yang emosional, yang mengalami emosi secara intens, Anda sedikit berbeda dari orang lain, dan ini bukan cacat, ini bukan kesalahan, ini adalah sifat alami Anda, yang penting adalah belajar mengendalikannya. Bahkan ketika Anda belajar untuk dapat melakukannya, perasaan itu akan menemukan Anda seperti ini, kadang-kadang itu akan menekan Anda dan membuat Anda merasa buruk dalam situasi seperti itu. Jangan mempertanyakan, mengapa saya seperti ini? Jangan menyalahkan diri sendiri, mungkin ini adalah sifat Anda. Mungkin inilah yang membuat Anda berbeda. Apa yang membuat Anda istimewa? Inilah yang membuat sisi emosional Anda berbeda dalam cara pandang Anda terhadap kehidupan. Inilah yang membuat cara pandang Anda terhadap kehidupan berbeda. Jika Anda berpikir seperti ini, jika Anda menerima fitur ini, Anda akan merasa jauh lebih baik. Seolah-olah dia bisa mengendalikan setiap peristiwa, seolah-olah dia bisa mencegahnya jika terjadi masalah dalam hubungan. Kadang-kadang terasa seolah-olah hal-hal ini tidak akan terjadi jika dia melakukan hal lain yang berbeda, tetapi ini tidak realistis. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, apapun yang kita lakukan. Bahkan jika kita memikirkan semua kemungkinan yang kita bisa, manusia adalah makhluk yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi cepat atau lambat. Kita akan mengalami masalah dalam beberapa hal. Tidak peduli seberapa bijaksana Anda, tidak peduli seberapa bijaksana Anda, seseorang akan membuat Anda kesal, seseorang akan membuat Anda marah, seseorang akan membuat Anda kecewa. Ini akan membuat Anda menderita, sebaliknya, ini akan membuat Anda sangat bahagia dengan cara yang berlawanan. Kami tidak bisa, kami hanya fokus pada apa yang bisa kami lakukan, meskipun terkadang ada hal-hal yang tidak beres. Menjadi bagian yang sangat alami dari kehidupan saya sarankan, Anda menerimanya teman. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda di sini. Jika kita memiliki kesempatan, apakah Anda ingin kami menghilangkan emosi di dalam diri Anda? Jika ya atau tidak, saya meminta Anda untuk menuliskannya di bagian komentar dengan alasannya. Terima kasih telah mendengarkan saya, orang yang cantik. Jadilah orang yang sangat baik untuk diri sendiri. Selamat tinggal, selamat tinggal.